Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa syukur kita, hikmat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat datang ke altar yang Tuhan yang kudus dengan sebuah pujian Bapa Kudus. Percayakan
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu hati membuka ibadah kita pada saat ini dengan berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang ke hadirat-Mu, menghadap tata suci-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini, bukan karena suatu kebetulan, tetapi ini merupakan suatu anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Teristimewa, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memilikinya sampai saat ini. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami ya Bapa, kami saat ini hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah kami pada saat ini, sehingga kami boleh dilawat oleh Tuhan. Dalam persekutuan ini kami mohon biarlah Engkau Yesus yang akan terus hadir menyertai kami, sebagaimana Engkau selalu menyertai hari-hari yang kami lalui setiap hari, agar benar-benar persekutuan kami pada saat ini, ibadah kami boleh berjalan, boleh terlaksana dengan baik, dan itu semua boleh mewarnai kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami dan persekutuan kami ini selalu boleh dapat untuk kami persembahkan untuk kurban dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan boleh jadi sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kita pujikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Keselamatan
menjadi besar.
di dalam surga, Bapa yang baik, bahwa kuasa-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, Engkau akan menolong kami Bapa. Melalui pujian tadi Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami akan merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Bila Tuhan akan pimpin sertai jamah setiap hati kami, urapi setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji Tuhan jikalau pada kesempatan saat ini kita boleh kembali beribadah meskipun kita melalui online, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan yang terbaik kepada kita. Saat ini kita beribadah bersama dengan Gereja Jemaat Kristus Indonesia di Kulon Progo, Yogyakarta. Biarlah Bapak Ibu semua boleh dapat mengikuti ibadah saat ini. Tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu pertolongan datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, tentunya di dalam setiap kehidupan kita ada tantangan hidup yang kita hadapi. Baik itu tantangan kehidupan kita dalam keluarga, mungkin sakit penyakit, tetapi satu hal, bahwa melalui pujian tadi ada kuasa Allah yang sanggup untuk dinyatakan kepada setiap kita. Mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan ini di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Mari kita akan membaca. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo supaya dia mengingatkan kepada umatnya, bila mana Tuhan, di dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, berarti di sini akan mengalami suatu kekeringan karena Tuhan akan menutup langit dan tidak ada hujan. Hal kedua yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Salomo yaitu, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Nah, di sini artinya bahwa Tuhan mengingatkan kepada Salomo, jikalau apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, berarti di sini semua hasil bumi, semua tanaman yang ditanam oleh manusia tidak bisa menghasilkan suatu buah. Nah, yang ketiga yang dinyatakan Allah kepada Salomo yaitu, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Penyakit sampar di sini berasal dari Perancis, di mana di situ dikatakan bahwa serupa dengan sakit pes. Sakit pes itu berasal dari tikus. Nah, saat itu ketika penyakit sampar ini ada, itu bisa mematikan banyak manusia, bisa mematikan banyak orang. Nah, ini bisa menularkan kepada setiap manusia sehingga terjadilah kematian. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo, supaya umatnya datang kepadanya, supaya ada pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mendengar,
Yang pertama yang disampaikan Tuhan kepada umatnya yaitu, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Tuhan yaitu menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan di sini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya ini. Nah, di sana ketika Yesus mati, Yesus baru yang ketiga, dia adalah bangkit. Bangkit dan hidup. Berarti di sini ketika Allah mati dan dia bangkit, kita mempunyai Allah yang tetap hidup, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus di situ dikatakan seorang darah Maria akan melahirkan seorang laki-laki, akan dinamakan Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai. Artinya di sini bahwa ketika kita datang menyebut nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyertai kita. Juga kita bisa renungkan di dalam Kisah 4 ayat 12. Di sana juga dikatakan bahwa Dia adalah penyelamat. Tidak ada nama lain selain di dalam Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Artinya di sini yang bisa menyelamatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti di sini kalau Allah mengingatkan kepada umatnya supaya mereka datang kepada Tuhan ketika mendapat tantangan kehidupan, ketika persoalan datang, ketika masalah datang, yang pertama menyebut nama Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan di dalam Dia ada keselamatan. Hal yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh manusia atau umat Tuhan, yaitu merendahkan diri. Merendahkan diri di sini bahwa tidak ada kesombongan. Kita merasa di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita tidak mampu, kita tidak kuat. Sehingga kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa kita patut terus merendahkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di sana bahwa ketika kita mau merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita. Nah, ketika kita menghadapi persoalan masalah yang saat ini sedang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Apa yang akan kita lakukan? Kita patut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan kedisiplinan hidup. Kita patut mentaati aturan yang diberikan oleh pemerintahan kita, supaya kita pun dapat mengantisipasi di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menghadapi persoalan ini, kita juga tetap bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mampu untuk melawan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga yang patut kita renungkan juga di sini bahwa berdoa dan mencari wajahku. Ketika umat manusia berdoa adalah bisa menjadikan kuasanya nyata. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita senantiasa berdoa mencari wajah Tuhan. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini pemerintahan kita supaya kita berdiam diri di rumah. Kalau tidak ada kepentingan jangan kita pergi. Nah, ini saat kita untuk kita bersama-sama keluarga kita berdoa mencari Tuhan.
kita bersama-sama bersekutu bersama keluarga kita. Dan yang keempat, apa yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu di sini dikatakan bahwa lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Di dalam kehidupan kita patut mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat-cepatlah kita akan berbalik. Cepat-cepatlah kita akan ingat bahwa Tuhan yang memberi sesuatu itu kita patut mentaatinya. Patut kita taat kepada Tuhan. Patut kita melakukan sesuai perintah Tuhan. Karena di sini kita sangat-sangat penting sekali mengoreksi di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tinggalkan. Setelah kita melakukan 4 hal tadi, apa yang akan dilakukan Tuhan kepada umatnya? Mari kita baca di ayat di bawah, di kalimat di bawahnya. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi di sini ketika umat Tuhan melakukan 4 hal tadi, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan memperhatikan dari surga. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada umatnya, yaitu mengampuni. Ketika kita bersalah, Tuhan siap mengampuni dosa-dosa kita. Itu hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika umatnya mau datang, ketika umatnya mau merendahkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya kita juga akan melihat di sini bahwa serta memulihkan negeri mereka. Ini sesuatu yang baik dan indah, bahwa Tuhan juga memperhatikan negeri kita. Tuhan memperhatikan negeri yang ada di dunia ini, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Saat ini kita mengimani, meyakini bahwa karya Tuhan, kuasa Tuhan akan sanggup memulihkan keadaan kita, memulihkan negeri kita, memulihkan negara kita. Inilah Bapak Ibu yang sudah kita renungkan. Biarlah melalui sabda firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menjadi peringatan bagi kita semuanya, supaya di dalam setiap apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, persoalan masalah kita, tetap kita meyakini bahwa ada kuasa Allah yang akan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Hati
kasih Bapa, ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami Bapa. Karena Tuhan yang senantiasa memberikan mujizat kuasa-Mu di dalam hidup kami Bapa. Biarlah melalui sabda Tuhan saat ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh menguatkan setiap hati kami, supaya kami senantiasa datang kepada Tuhan, supaya kami senantiasa bersama dengan Tuhan. Di situ ada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh memberkati kita dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Biarlah apa yang boleh kita terima hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Ingat sebuah lagu kemuliaan. Berterima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini kembali kami Tuhan diberi kekuatan melalui Tuhan siaran yang boleh kami dengar, baik pujian, baik firman Tuhan, bahkan pemain musik yang boleh mengiringi kami pada kesempatan ini. Kiranya berkat Allah terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Kami juga Tuhan terus berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit,
Tuhan beri kesembuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini mungkin juga Tuhan butuh berkat yang daripada Engkau, Tuhan tolong berkati kami. Bahkan oh Tuhan, kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa kami butuh pertolongan-Mu sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan kami dengar. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan tolong, saat ini bangsa butuh uluran tangan-Mu Tuhan, butuh berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami juga rindu ingin senantiasa berkumpul kembali, bersekutu kembali, beribadah bersama Tuhan. Namun satu hal Tuhan, karena saat ini tidak memungkinkan Tuhan, karena itu Tuhan kami juga berdoa agar Tuhan, oh Yesus, di mana kalau saat ini ada virus corona Tuhan yang belum juga sirna Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Bapa, agar Tuhan virus corona ini Tuhan boleh Tuhan pergi dari negeri ini. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati para pemimpin kami. Berkat-Mu terus menyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan sudah memberkati kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri oh Tuhan akan ibadah pada kesempatan ini, kami juga terus berdoa Bapa. Kiranya tangan Tuhan sendiri Tuhan yang terus menolong kami. Tangan Tuhan sendiri Tuhan yang terus memberkati kami. Ulurkan tangan-Mu atas kami semua Tuhan. Berkat-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.